Anda pernah baca buku saya, sing moco sing gak moco apen-apen wis gak masalah. Begini gak masalah lah. Ada kebohongan yang baik, ada kebohongan yang buruk, dan Anda pasti tidak melakukan kebohongan yang buruk. Indonesia bagian dari desa saya, gitu ya. Oke, saya kini desa saya tak ganti padang bulan ini ya, Pak. Atau tak ganti Ma'iyah. Bisa memahami enggak? Ya apa sih karepe Indonesia bagian dari Ma'iyah itu? Muga-muga aku bisa jelasno ya. Tapi kira-kira ngene iki. Anak bagian dari bapak ibu anak-anak menjadi bagian dari bapak ibu, atau bapak ibu menjadi bagian dari anak-anak nanti keluarga. Anak-anak bagian dari bapak ibu, gitu ya. Terus sing biasanya njaluk tukono klambi, njaluk tukono gelali, njaluk iku bapake ta anake. Mergo anak adalah bagian dari ibu bapak. Masa ono bapak traktiran ponak. Yo ono sing wis tuwek nemen gak nyambut gawe, anake wis iso korupsi akeh niku ya. Tapi kan kalau kita menjadi bagian, biasanya kita akan minta bagian, bahkan nuntut. Kok ngene, kok gak ngono, kok mek ngene, kok kirimane mek sak ini sak wulan. Kulo rabi kok mboten sakake sampean gawe modal. Ngono masih gak ngomong tapi lak atine ngono. Nah, nek Ma'iyah adalah bagian dari Indonesia, maka Ma'iyah yang jaluk bagian dari Indonesia. Jaluk diakoni, gitu mboten? Jaluk disponsori, gitu mboten? Apa meneh jaluk apa meneh? Syukur wucak niki anu masane akeh iki ndek ndi. Dadi anu paling gak menteri lah apa ngono. Dan seterusnya. Nah, Anda tahu sejak awal dulu Ma'iyah pernah enggak berorientasi untuk minta itu? Kan tidak ada. Jadi kon milih ndi? Indonesia bagian dari Ma'iyah atau Ma'iyah bagian dari Indonesia? Indonesia bagian dari Ma'iyah. Alasan pertama cek gak njaluk bagian. Gagah ndi njaluk bagian tang ngekei bagian. Gembira ndi ngekei tang njaluk. Ngekei. Nah saiki aku takon Ma'iyah iki kepengin ngekei Indonesia ta njaluk nang Indonesia. Seneng hatimu lah, gede hatimu ya. Nah, soalnya kon njaluk bagian ya gak dibagai kon. Lah apa kon gendeng-gendeng angen-angen sing gak iki. Satu ya. Tapi upama nyun sewu lah, aku ya iso lah aku ya bagian ket biyen-biyen. Tapi kan saya mengharamkan diri saya untuk ojo meneh kok nyalon rek. Gitu loh. Ya tahu ya, jadi sekarang ngerti ya. Jadi mari kita pahami kembali matriks, saya menyebutnya matriks 5H, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Itu kita refresh pengetahuan kita mengenai itu. Sekarang saya tanya, Anda pejabat, katakanlah Anda ini bukan pejabat toh? Mungkin ono di antara Anda 1-2 karyawan, pegawai negeri, tidak ada masalah ya. Anda yang rakyat biasa seperti saya, seperti Pak Muzamil, seperti Jamal, itu wajib enggak bantu Indonesia? Bekerja untuk Indonesia wajib enggak? Gue pinter kan? Ya ini kono-kono aku wajib ngono mbok tepak ya. Orang yang menjalankan kewajiban adalah orang yang diberi mandat untuk melakukan sesuatu dan dia diberi fasilitas untuk menjalankan mandatnya itu. Lakon dikai fasilitas apa karo negaramu? Kon yo mbadok ndolek dhewe. Motor yo kredit dhewe. Terus gak iso bayar kok balik-balekno dhewe. Jadi sekali lagi berkewajiban ndak Anda? Siapa kalau gitu yang berkewajiban mengurusi negara dan rakyat? Yang dimandati, difasilitasi, digaji, kan gitu.
Jadi presiden sampai lurah dan semua karyawan pemerintah, karyawan negara itu wajib, karena mereka dimandati dan diberi gaji, difasilitasi kayak mobil dinas, rumah dinas. Oke, loh, apakah kita tidak punya kewajiban? Kita sudah menjalankan kewajiban, yaitu bayar pajak. Wong kon tuku apa lak dipajeki? Nah iya, Anda sudah mempan. Nah, makanya kita tidak pernah minta apa-apa kepada pemerintah, kepada negara. Kita tidak pernah menggunakan uang mereka dan sebagainya. Apakah Maia berkewajiban untuk ngurus Indonesia? Tidak tahu. Tapi Anda selama ini sedih nggak ngelihat Indonesia? Ingin berbuat sesuatu nggak ya? Sangat ingin, betul nggak? Bahkan kesedihan Anda, saya lihat kesedihan Anda, keprihatinan Anda itu melebihi yang pernah saya jumpai di luar Maia. Direwangi, direwangi temenan arek oleh nyedino Indonesia, oleh meriatino Indonesia. Tapi kan Anda tidak punya kewajiban. Tapi kan Anda tidak bisa tidak melakukan sesuatu. Kan tetap melakukan sesuatu toh. Mbuh melok ndandani desa, mbuh ngewangi NU, mbuh ngewangi PKB, ono sing ngewangi Golkar, PDIP, bahkan saiki mulai ngewangi Perindo. Ya toh? Teman-teman dari IMM, dari HMI itu jadi pengurus Perindo. Di Indonesia itu untuk menjadi tokoh sangat gampang. Dagango, gayo TV, jadi tokoh. Mereka langsung diakui karena mereka punya. Anda ini rolikur tahun nih gak diakoni sapa-sapa. Terus kon katanya jaluk bagian. Mana jatah untuk Maia? Menurut kon, wah demo. Terus yang di demo, Maia itu apa rek? Lah iya kan timbangannya demo gak dikenal loh. Ya di TV nasional ndak ada. Ya toh? Akhirnya disikapi bukan tidak ada, memang tidak mau. Kita maunya sama yang kecil-kecil yang masih merintis. TV 9 kita mau, ADTV Jogja kita mau, malam ini ada TV Jombang yang mulai ngambil kita mau. Dan harap diketahui semua itu sedekah, tidak ada transaksi. Apa terus buat TV 9 kayak iki Kanjeng 75 juta ngono koco. Aja sampai wong kon yo gak duwe dhuwit sak ngono kok. Ya toh, lah timbangane kon susah, terus kene kok ya tersinggung kok kayak gak jelas, mending infak, mending sedekah. Nah, sekarang saya ingin mengatakan kepada Anda, gembiralah Anda menjadi orang Maia, karena posisi Anda adalah bersedekah kepada Indonesia, karena Indonesia adalah bagian dari cinta Anda. Lega tak gak atine? Lega. Perkara gak iso dandani. Kira-kira kok kon mlebu kuburan ditakoni tak gak karo mungkar nakir. Kon kok gak iso dandani Indonesia? Tak gak ditakoni sih kon. Ada nanti pertanyaan mengenai itu. Tidak ada, yang ditanyakan cuma akhlak individumu karo keluargamu. Ya apa oleh mengelola ku anfusakum wahalikum naram ikut dong. Termasuk masih kon melo NU, melo Syiah, melo Aswaja, melo LDI, iku anggitmu ku meneh-meneh di swarga iku anu ta, rombongan-rombongan ngono ta. Terus malaikat Israfil tat rombongan NU masuk. Gak ono. Ono ta rombongan-rombongan? Gak. Wong kon karo bapakmu gak bareng kok. Karo anakmu gak bareng. Betul tidak? Soalnya lahir ya gak bareng. Bayang none bapak karo anak lahir bareng. Kula gendeng kabeh mikir ki opo carane bapak? Bapak iku aja lahir bareng karo anake dengan tujuan supaya anak ini lahir iso nangis. Mergo getun lah kok iku bapakku. Ngono ceritane.
kan seneng mereka kan ya gak seneng kan bapakmu kan mesti kan guyang-guyu kan ya. Kita tuh berpikir bebas, tapi kan kita punya moral, nggak akan rabas-rabas yang ndak toh. Eman toh nek kate elek iku eman sih, bukan soal ini haram ndak, masih kon gak roh haram, kira-kira insyaallah gak berbuat buruk karena eman lah uripmu pisan mosok kate berbuat buruk barang. Nek niat dididik gak masalah. Dididik ae. Aku jane kepengin ngontir gurune wong iku. Dik mah hati tok ya, tapi gak hati tok gak masalah, gurung dihitung ya Pak ya. Pak Muzamil, tolong nanti ini hukumnya apa kalau berpikir buruk? Berpikir buruk. Kira-kira wis dosa ta gurung? Nek berpikir baik pasti dapat pahala toh. Ya toh? Niat baik itu belum terlaksana pun sudah berpahala. Jadi awakmu iku nek njolek pahala iku gampang. Niat toh ae bendino. Niat, ya Allah aku kepingin ngekei mangan wong sak desa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wong ngemisano kae iki aku pengen nukok, aku pengen gak omah kabeh. Niat tok sampai mati. Gitu ya. Jadi maka sekarang Anda semua insya Allah bisa memahami maksud saya. Indonesia bagian dari desa saya. Nah, itu secara teknis, sosiologis bisa dihitung. Misalnya di Mentura Gibian tak buat TV pertama sing tuku iki di daerah iki TV pertama dan nyebutnya itu TV tapi PC. Mbok aku tuku PC rek. Jadi Mentura iku nek S ku S. Kayak ludruk. Mari sekarang sudah saatnya berjudi. Nek ludruk. Pokoknya sin kabeh. Gitu. Isin aku rek. Sallallahu alaihi wasallam. Lagi di TV dipasang di wit klopo. Oh, kane piye. Dadi aku nek ndelok rono aku omahe di sebelah kono iki. Omahe Kaneki kakaknya barusan meninggal ya. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya dan masukkannya ke surga. Gukmat, ini sare Gukmat sapa? Cak Rokim itu biar jagoan premane gini, celukane oblu. Saiki dadi preman di Jakarta. Terus ini sore Cak Rokim di Patuka terus Jasim, terus so Yusariah, Juwaria, awakmu. Oke, sing sukses kondo. Sukses dhewe. Oke. Iki begitu ana PC, wabe kagum. Waduh, kanip tuku PC rek. Karek mak gak jalan di Roma, andalan ya gitu. Andalan gengsi sosial ya gitu. Jadi dipasang di wit-witan niku apa di wit kelapa iki. Dadi ki nontok rono. Cek hitam putih rek ngomene. Mulai berubah hidup itu. Begitu TV kemudian berkembang sampai TV celing, kemudian TV swasta, akhirnya Mentura menjadi diganggu oleh Indonesia. Prime time itu di Mentura itu adalah jam 5 sore sampai jam 8 malam. Itu waktu yang utama untuk pendidikan dan kebudayaan dan spiritualitas. Mulai jam 4 itu cek jumpritan, cek kekean, cek nekeran, ya toh. Mulai jam 5 wak emat metu, ayo wudu, sing gak wudu gablok ngajak apa-apa melburono wudu kabeh. Nah, mulailah pendidikan, mulai pujian, ya. Terus maghriban, mari ngono ngaji sampai isya. Terus mari isak cik ngaji didik meneh utawa arek sing cilik-cilik mulai jumbritan meneh obak sodot. Jumbritan sing cilik-cilik ya sak halaman ndek kene iki, sing gede-gede jumbritan nganggo sepeda. Dadi nggone dadine iku ndek kuno, arek mluwayune ruwono nganggo sepeda, oleh nuntut nganggo sepeda. Nek wis iso tutuk kene jumprit. Wis gak arek gak tau ngalami jumbritan ya. Tapi wis seru ya, cek seru ya jumbritan iku. Sampai ono sapa buat sing nggih wit kelapa ngarep iku bengi jam 2 jumbritan. Gak bengi jam 2 iku. Jadi salah satu tradisi langgar iku kudu ono eleke dididik. Kudu ono ngedu arek-arek gelut, piding-pidingan ngono. Cek rada manusiawi dedek. Mosok ndek langgar mek astagfirullah.
ngluthuk suwengi tok gak kerasan rek. Ya kudu ana gak tepak titik ya to ana sing nang warunge Wak Marsatun ndek kono iku nek wis jam 09.00 bengi wis sepi Wak Marsatun wis turu kene ndudah warunge iku dibuka gedheke iku mlebu ana karen-karen mbuh tahu mbuh krai mbuh apa nek gak ana wis layahe iku dikene sing penting kok krasa pedes ndek ilat. Oh itu bagian dari pendidikan yang luar biasa. Lah arek-arek mari jumpritan sing gede-gede iki, lak pegelan nyepeda rono-rene jumprit. Menek klopo. Nyolong karepe ning ngarep. Lah ayahku metu, nek bengi kan metu dhek, ronda sendirian, wiritan, kemul-kemul sarung jerone ana pedang ngono iku jaman biyen rek. Doprok ndek nisore wit klopo ngono Bu. Lah iki sing wis kadung menek iki apa? Lho samat lho isi. Wah, sampai berat kabeh kene ngomong. Ya apa? Gak mulai-mulai ya tadi. Wes di dalam situasi kepepet itulah muncul kreativitas kan gitu kan. Jadi Anda kalau kepepet bersyukur karena disitulah letak kreativitas. Ini mesti cemerlang mering. Ngono rek temenan kan. Mergo kon niku nek kepepet terus frustrasi, kecemerlangannya ndak muncul. Kalau kamu bersyukur muncul, itu namanya Majma'ul Bahrain, air laut yang asin dengan yang tawar benturan. Anda terbentur oleh sesuatu, disitulah letak kecerdasan. Sorry saya agak berkepanjangan. Jadi sekarang pokoknya inti gini, sorry. Sampai jam 8 malam itu kita di situ yang membuat orang menjadi orang, pinter ngaji, mengerti sastra, mengerti sejarah. Konek bengi iku sing dongeng iku sahabat Guk Nuri, Guk Muslik, semua muridnya ayah saya, Guk Nuri, Guk Muslik, ya Guk Nuki iku markasat iku. Pokoknya sing dadi nek wis mari ngaji bengi terus turu, terus karo gletak ngene iki ana sing dongeng. Sawijining dina rek ana Joko Pentil wis kabeh ngrungokno karo turu karo ngletak kabeh kok mari ngono mbok rondo ana iki kata wis cuaca ngono suwe rek rek turu kabeh atane gitu. Dialektika dan romantikanya di musola itu dahsyat gitu loh. Kok nek wis bosen dongeng, bosen ngaji, mencari variasi. Marah arek turu, ono arek luru sing nuwakal ndolek kanji. Terus kanji kan. Kanji ku nek ditelesi dadi lem. Terus dilep bathok mlebu langgar, sarungnya ra dibuka silite dikek kanji kan. Kanji terus marun sapa nek sing iki? Tangi. Sapa nek sing? Wis tangi. Wah, yo melayu. Wah, yo melayu kok wae melayu metu. Nang jeding padahal kanji tutuk tae. Wah, asik. Ngono po urip iku ya. Ngono-ngono-ngonone ngono lho ya. Maksud saya bukan nakalnya itu yang penting, tapi kamu itu hidup sebagai manusia dengan segala kelengkapannya, karena toh Anda tahu halal haram dan kayak kanjeng itu mek nakal ya makruh kira-kira ya kira-kira ya makruh, tapi wong ngono iku balas-balasan menene padha-padha liyane ya ngono ndolek cara ya apa carane nggarap kanca-kancane. Jadi itu kan keindahan budaya. Ojo terus kok mulai kon ndolek arek turu kok kanji utawa bapakmu dhewe kok kanji. Nah teman-teman sekalian, dari jam 5 sore sampai jam 8 malam itu sekarang di televisi nasional disebut prime time. Disitulah tayangan itu sangat penting, dianggap disitulah sebanyak-banyaknya penonton itu nonton. Nek wis jam 09.00 munggah mulai turun, jam 11 wis mulai didik, jam 2 bengi sing nonton wis mek kali tweetik. Tapi akeh-akeh wong nonton itu ya jam 5 sore sampai jam 8 naik turun. Itu namanya prime time. Nek awakmu menayangkan sesuatu regane luarang.
Saya ingin mengatakan kepada Anda, prime time kehidupan umat Islam berabad-abad direbut oleh televisi. Wis gak ono tradisi seperti dilanggar-langgar pada waktu itu. Nah, sekarang harus kita ganti untuk anak-anak kita. Ya apa carane arek-arek iki wis gak iso ono langgar koyo biyen, gak iso sinau turutan koyo biyen. Gitu ya. Harus kita ganti. Anak putune awake dhewe kudu apapun yang terjadi sembuyo apa ceritane pokoknya kudu menghasilkan meskipun cuma 50-60% dari yang dulu dihasilkan oleh kita untuk belajar ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhlak individu. Akhlak adalah tata nilai sosial yang menata mental manusia ke dalam dirinya sekaligus keluar dirinya. Akhlak adalah panduan menuju kebaikan dari keburukan, menata kemaslahatan dari kemudorotan, menata keseimbangan dari ketimpangan. Ketertataan dan keberlakuan akhlak tercermin atau teraplikasi pada mental manusia. Dan orang yang saya kisahkan ini sangat nyata, terasa dan tampak mengalami perubahan revolusioner pada hidupnya karena dialektika dan komplementasi antara akhlak dengan mentalnya. Manusia akhlak yang adaptif. Sekeras apapun teknologi, emosi dalam diri manusia tidak akan mungkin ditinggalkan. Satu hal kecil yang dicontohkan bahwa saat ini persoalan 2 centang biru di WhatsApp pengaruhnya cukup signifikan terhadap emosi manusia. Para kaum jomblo yang sedang berjuang beribik akan sangat galau saat pesan yang terkirim tidak direspon sama sekali. Padahal pesan tersebut sudah 2 centang biru. Bahkan suara notifikasi handphone, meskipun hanya berbunyi ting, itu sangat mungkin membuat deg-degan. Belum lagi jika kemudian kita membahas komentar-komentar di media sosial yang sangat ini begitu gamblang orang secara bebas melakukan spill sana-sini tentang sebuah peristiwa. Meskipun persoalan ras-arasan sebenarnya merupakan budaya masyarakat kita sejak lama, tetapi bedanya saat ini rasan-rasan itu bisa dibaca oleh semua orang. Bahkan yang tidak dikenal oleh si objek rasan-rasan itu. Dan bukan cuma ikut rasani, tapi juga ikut membuli. Persoalan cyberbullying saat ini memang sangat bekik. Bayangkan saja orang yang tidak mengenal sama sekali satu sama lain bisa kompak dan seragam menyerang seseorang untuk dibully habis-habisan di media sosial. Hanya berbekal informasi yang bertebaran di platform media sosial atau forum-forum di internet. Semua orang yang sepakat bisa menumpahkan kebencian terhadap satu objek yang sama. Advancing Humanity, sebuah tagline yang diagungkan oleh ITS. Terjemahan bebas dari Advancing Humanity kira-kira adalah memajukan kemanusiaan.
Mungkin yang dimaksud dengan advancing humanity oleh ITS adalah bagaimana dengan teknologi yang berkembang begitu pesat hari ini diimbangi dengan juga berkembangnya kemanusiaan. Kecanggihan dan inovasi teknologi adalah sebuah keniscayaan menjadi tantangan tersendiri bagi manusia untuk mengimbangi pencapaian sains hari ini. Sehingga manusianya juga tidak kalah maju dari teknologi yang ada. Manusia yang advance seharusnya tidak akan masuk angin saat menghadapi kenyataan bahwa memang inovasi teknologi selalu berkembang. Pun begitu juga saat menggunakan teknologi itu, manusia yang advance tidak akan salah dalam menggunakannya. Manusia yang advance tidak akan ikut membuli saat ada objek bully massal. Manusia yang advance adalah manusia yang sangat hati-hati dalam merespon sesuatu. Emosional manusia tidak mungkin lepas dari inovasi teknologi, bahwa memang yang dibutuhkan oleh manusia itu sendiri juga adalah upgrading apa yang ada dalam dirinya. Kita mungkin tidak akan mengalami seperti yang dialami oleh Rasulullah SAW, yang saat masih belia didatangi oleh malaikat Jibril, yang kemudian melakukan maintenance untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam dada Muhammad bin Abdullah. Yang menarik adalah bukan isi kepalanya yang dibersihkan oleh Jibril, melainkan dadanya. Hal ini bisa menjadi pertanda bahwa sebenarnya isi kepala manusia itu sejak lahir dalam kondisi yang baik-baik saja. Justru apa yang ada di dalam dada manusia itulah yang harus diperhatikan oleh manusia itu sendiri. Mbah Nun seringkali mentadaburi surat An-Nur ayat 35 untuk membahas hal ini. Membincangkan teknologi hari ini pada akhirnya memang memaksa manusia untuk mengikuti inovasi. Cepat atau lambat, manusia yang harus beradaptasi dengan teknologi. Satu contoh saja, media sosial hari ini dengan persaingan inovasinya. Setiap inovasi yang muncul dari satu platform saja bisa mengubah landscape media sosial secara luas. TikTok pada awal kemunculannya dicibir oleh banyak orang karena hanya dianggap sebagai sebuah platform yang dijadikan panggung bagi mereka yang hanya suka joget-joget. Hari ini landscape media sosial berubah. Instagram sendiri yang awalnya tidak begitu fokus pada konten video, pada akhirnya harus berkompromi dengan merilis fitur Reels untuk mengakomodasi penggunaannya agar tidak berpaling ke platform TikTok. Twitter sampai hari ini tidak mau merilis fitur untuk mengedit tweet yang sudah diposting. Hanya ada pilihan delete, berbeda dengan platform lain di mana mereka menyediakan fitur tersebut. Facebook sendiri sepertinya juga menyesal merilis fitur like di platformnya. Karena pada akhirnya fitur tersebut tidak memberikan dampak yang signifikan secara bisnis. Ketika merilis iPod dan iTunes, inovasi Steve Jobs ini dianggap aneh karena saat kemunculannya bersamaan dengan puncak dari industri musik konvensional yang saat itu masih mendewakan jumlah kepingan kaset atau CD yang terjual. Hari ini kita yang menyukai musik sudah tidak lagi rajin mendatangi toko kaset untuk berburu lagu-lagu baru dari artis atau grup band yang kita sukai.
Romantisme itu kini berubah dengan munculnya konsep jumlah view, share, like, dan komen di platform media sosial seperti YouTube. Atau jumlah pemutaran lagu di platform seperti Spotify atau Apple Music yang menjadi parameter kesuksesan sebuah karya seni. Dan benar saja jumlah angka-angka parameter tersebut sangat berdampak pada sisi emosional manusia. Jangankan mereka yang sudah memiliki jutaan subscriber di YouTube, kita yang hanya kaum ramahan rengginang saja, setiap upload foto atau story di Instagram selalu melihat jumlah likes atau view-nya kan? Karena memang media sosial memberikan kita dopamin dari parameter-parameter seperti itu. 2 tahun terakhir kita menjalani masa pandemi, konten-konten di YouTube mengubah landscape acara televisi konvensional. Acara talk show yang dulu menjadi salah satu acara part-time di televisi, kini berpindah platform. Melalui YouTube, kebiasaan masyarakat menonton tayangan berdasarkan jadwal yang diatur oleh televisi pun tidak berlaku. Dan kembali lagi, yang menjadi tantangan tersendiri adalah bagaimana para konten kreator harus lebih mengasah kembali kreativitasnya agar konten-konten yang mereka sajikan disukai oleh masyarakat. Saat salah satu jamaah bertanya mengenai hal tersebut, satu respon yang disampaikan adalah bahwa siapapun saja yang mau terjun ke industri kreatif hari ini harus mampu mengenal lapangannya. Apalagi di era digital saat ini, parameter jumlah likes, view, komen, share, dan lain sebagainya sangat berpengaruh. Bahwa makna follow your passion itu bukan hanya mengikuti apa yang kamu senangi, tetapi mengikuti apa yang membuat kita berjuang untuk mencapai cita-cita. Secara kasar adalah mengikuti atau menjalani apa yang membuat kita menderita untuk mencapai keberhasilan. Karena sangat mungkin satu keberhasilan lahir dari ratusan, ribuan, bahkan mungkin jutaan kegagalan. Kita melihat Google sebagai sebuah raksasa teknologi hari ini. Kita menikmati teknologi Google, tetapi juga sebenarnya itu tidak gratis. Rekaman jejak navigasi Google Map dari kita saja sudah menyumbangkan miliaran data ke Google mengenai kebiasaan kita. Histori pencarian kita di Google juga menjadi rekaman data tersendiri yang kemudian dikumpulkan oleh Google. Seperti yang juga disampaikan, bahwa dalam inovasi yang juga mampu mengubah adalah perspektif kita terhadap sesuatu. Peristiwanya mungkin sama, tetapi perspektif manusia terhadap sebuah peristiwa tersebut sangat mungkin berubah di kemudian hari. Kita sebelumnya tentu tidak membayangkan betapa mudahnya memesan ojek atau taksi hari ini. Begitu juga tidak terbayangkan oleh kita sebelumnya bahwa dari sebuah aplikasi, pemesanan transportasi mampu mengubah gaya konsumtif masyarakat hari ini dalam memesan makanan dan membayar tagihan bulanan. Begitulah adanya teknologi hari ini, inovasinya bergantung pada perspektif dari manusia itu sendiri. Advancing Humanity yang digagas oleh ITS ini seharusnya tidak hanya sebatas dalam ranah teknologi saja, tetapi juga saat berhadapan dengan isu-isu sosial
seperti kekerasan seksual yang dalam catatan Komnas Perempuan lalu di bulan Agustus mencapai 2.500 kasus di Indonesia. Mendengar istilah advancing humanity, teringat sekitar 1 dekade yang lalu saat Mbah Nun dan Kiai Kanjeng menyelenggarakan Ma'iyahan bersama KPK, Polri, dan Kejaksaan Agung. Ma'iyahan yang berlangsung mengangkat tema Negara Hukum Manusia Akhlak. Sebagai jamaah Ma'iyah, kita sudah mengenal istilah manusia akhlak. Ketika kita benar-benar menjadi manusia akhlak, maka kita pun mampu beradaptasi dengan teknologi yang ada saat ini. Betapapun canggih inovasinya maupun percepatan pembaharuannya, selama kita benar-benar menjadi manusia akhlak, kita tidak akan menjadi budak bagi teknologi. Manusia akhlak adalah manusia yang sanggup berjalan beriringan dengan kecanggihan teknologi. Begitu juga dalam persoalan Permendikbud tadi, manusia akhlak tidak akan ikut berdebat mengenai frasa tanpa persetujuan, karena sudah semestinya sesama manusia saling mengamankan satu sama lain. Jika kita menggunakan rumus Rasulullah SAW, maka kita memiliki kewajiban untuk saling mengamankan dalam 3 hal: harta, martabat, dan nyawa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.